Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Sustiawan dari kelas 11 MIPA 5. Saya ingin mengerjakan tugas PAI yaitu khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasyatanuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Shalawat dan salam telah juga terlimpah curah kepada kekasihnya, yakni Nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah hidup di dunia ini. Kelebihan dan kesempurnaan yang diberikan kepada Allah, manusia, dan sebuah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita bisa memilih untuk menjadi seseorang yang baik atau seseorang yang jahat. Tidak seperti malaikat yang senantiasa baik dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat tercela. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita tersebut tetap berada pada bingkai qada dan qadarnya. Tetap sudah tertulis di lauh mahfuznya sejak zaman azali. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentulah kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang mencontohkan suri tauladan terbaik, umat terbaik. Oleh karena itu, pantang bagi kita semua untuk berdiam bermalas-malasan dan dengan keburukan. Imam Hasan Al-Banna pernah sekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum? Tentu, ciri-ciri yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna ini juga berada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja beliau memperinci agar mudah kita ikuti. Ciri-ciri pribadi muslim yang pertama adalah salimul aqidah atau akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus. Mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan sifat-sifat makhluk seperti Allah membutuhkan makan, Allah membutuhkan tempat, dan lain-lain. Yaitu ciri kedua ada sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus mendasarkan semuanya pada nas-nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali, atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Ciri yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Rasulullah SAW diciptakan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka, sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri tauladan terbaik kita, harus mempunyai akhlak yang terpuji selayak Nabi, menolong orang-orang yang lemah di antara kita, murah senyum pada sesama muslim, menebar kebaikan pada seluruh umat manusia. Karena sejatinya, menjadi seorang muslim juga berarti orang lain yang merasa aman dari tangan, mulut, perangai kita saat berada bersisian bersamaan. Jadi keempat, mutsaqaful fikr, intelek dalam berpikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah yang artinya cerdas. Lagi pula Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir. Karena, wahai sidang Jumat yang diberkahi Allah, kita hari ini sedang berada pada perang pemikiran yang mengerikan sekali. Ciri kelima, mujahadatul linafsihi, berjuang melawan nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu kalau kita tidak bisa menahannya. Perjuangan melawan hawa nafsu ini dikabarkan Nabi
sebagai perang besar karena memang berat sekali. Sebagai seorang muslim yang menginginkan bentuk ideal dari kepribadiannya, harus bisa berlatih untuk menahan atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keenam, haricun ala waqtihi, pandai menjaga waktu. Seorang muslim yang ideal haruslah pandai menjaga waktu, menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kehusyukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketujuh, munafzahmun fi syuhunihi, teratur dalam segala urusan. Ciri ini erat kaitannya dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis bisa teratur dalam urusan. Mengerjakan hal-hal yang penting mendesak dulu sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Ciri ke-8, qadirun alal kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua ketika umurnya masih 12 tahun. Beliau sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan bergiat usaha. Maka patutlah hari ini kita bertanya pada diri sendiri, sudah sampai manakah kita mandiri membiayai diri sendiri, terkhususnya bagi para jamaah yang masih muda. Ciri ke-9 yaitu nafi'un li khairihi, bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang populer di tengah-tengah kita, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk kebermanfaatan orang banyak. Ciri ke-10 itu qawiyul jism, jasmani yang kuat sehat. Untuk mencapai ke-9 ciri pribadi muslim sebelumnya tentu tidak mudah. Butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Hal ini bisa dicapai dengan merutinkan olahraga 1 minggu 1 kali dan kegiatan-kegiatan kebugaran lainnya. Akhir kata sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita menjadi seorang muslim yang dicintai Allah sebagaimana Allah mencintai muslim yang kuat, yakni yang kuat fisiknya, fikirnya, finansialnya, dan sosialnya. Barakallahu lil walakum fil Qur'an Karim wa ja'ala nahu minal azina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullohal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wala zikrullahi akbar.